Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,40% ke angka 7.107. Dari video ini coba analisa satu emiten dan cara pergerakan saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya dan ternyata pengendalinya kembali melakukan akumulasi di harga bawah sebelumnya. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Akra yang pada perdagangan hari ini terpantau masih gagal naik di atas zona 1200 sampai 1220. Secara teknikal jika kita perhatikan dalam satu minggu sebelumnya, Akra memang mulai membaik. Setelah menyentuh harga sekitar 1050, Akra mulai rebound. Saat ini masih membentuk high low. Tapi jika kita lihat setelah naik lumayan tinggi dalam satu minggu terakhir ini, Akra saat ini masih tertahan di zona 1200 sampai 1220. Jadi saat ini secara teknikal belum bisa kita konfirmasi uptrend atau bangkit dari downtrendnya, karena masih berada di bawah garis EMA50 di sekitar 1250. Dan ternyata kalau pemberitaan dengan judul, kembali Arta Kencana serok 3,62 juta saham Akra di sekitar 1201. Dan jika kita perhatikan, akumulasi itu di sekitar harga 1174 sampai 1201 pada tanggal 10 dan tanggal 13 Januari kemarin. Jadi mulai ada akumulasi di sekitar zona ini pada saat Akra mulai bangkit. Jadi menarik, pengendalinya masih akumulasi di sekitar harga pasar sekarang. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan Akra hari ini, asing memang terpantau melakukan distribusi. Tapi menariknya penurunan 1% lebih ini terpantau malah ada akumulasi. Dari Akra apabila teman-teman ingin coba pantau, misalnya masih bisa coba pantau. Dan entry apabila memang Akra terpantau masih kuat berada di atas 1200. Apabila ternyata besok atau satu minggu depan Akra turun bawah 1200, sebaiknya jangan entry. Kan secara teknikal ada potensi dan mulai melemah kembali ke 1150. Jadi entry apabila memang masih bisa bertahan 1200. Dan target take profit jangka pendek memang saat ini ada di sekitar garis EMA50 di sekitar 1250. Karena takutnya berhasil naik di atas 1200 mencoba break garis EMA50 ternyata gagal, Akra masih ada potensi untuk melemah. Jadi teman-teman bisa coba hold selama 1200 tidak tembus dengan target berjauh sekitar 1280 sampai 1300. Atau pertimbangkan to take profit apabila Akra ternyata tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA50 ini. Karena sebelumnya bisa kita lihat Akra juga sempat bertahan dari rebound dari zona 1200 sampai 1220 ini, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA50 yang pada saat itu di sekitar 1365 ternyata Akra gagal break dan kembali melemah. Jadi untuk Akra masih bisa coba pantau di entry apabila memang masih bisa bertahan di 1200. Dan sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham Elsa. Elsa juga secara teknikal saat ini mencoba untuk break garis EMA50 150 dan beberapa hari terakhir ini memang belum berhasil break. Hari ini Elsa masih naik 1% lebih ke 450 dan secara teknikal juga Elsa sebenarnya memang mulai membaik, mulai membentuk high low setelah berhasil naik di atas 440. Dan ternyata bisa kita lihat mencoba break 450 sampai 460 memang ini belum berhasil break dan candle hari ini memang belum begitu oke. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Elsa, pada kenaikan 1% lebih ini asing masih terpantau masuk akumulasi dan beberapa hari terakhir asing sudah mulai akumulasi saham Elsa, tapi di broker summary terpantau kenaikan hari ini malah ada distribusi. Jadi untuk Elsa, karena secara candle saat ini masih belum oke dan ternyata masih ada distribusi, Elsa tetap saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah apabila besok ternyata gagal naik di atas garis EMA 150 yang saat ini sekitar 454. Jadi untuk yang sudah dapat sekitar 440 bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break garis EMA 150 atau hold saya terus selama 440 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin coba entry saham Elsa, misalnya masih menarik coba dipantau, tapi untuk entry adalah wait and see, bisa buy on breakout atau tunggu kembali jika support 440 untuk buy on support. Apabila teman-teman buy on support, maka jadikan garis EMA50 di 450 sampai 460 untuk target swing apabila Elsa tetap kesulitan untuk break resisten ini. Oke, selanjutnya saya akan coba update juga pergerakan dari saham Medco. Medco bisa kita lihat, setelah sebelumnya berhasil break garis EMA50, hari ini Medco juga masih gagal naik melewati garis EMA 150. Jadi walaupun sempat naik di atas harga 1235, tapi secara candle ternyata hari ini kembali turun di bawah 1200. Turun 1% lebih ke 1180. Jadi ini belum mengkonfirmasi bahwa Medco berhasil break garis EMA 150.
Tapi untuk garis EMA 50 di harga 1155 saat ini sudah berubah menjadi daerah supportnya. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah saat ini masih hold, maksudnya Medco masih bisa di hold dengan jadikan 1150 untuk trailing stopnya. Dan jika kita perhatikan untuk Medco pada perdagangan hari ini, bisa kita lihat asing hari ini melakukan distribusi setelah sebelumnya asing masuk melakukan akumulasi dalam 1-2 minggu terakhir ini. Dan jika kita perhatikan kenaikan penurunan 1% lebih ini juga terpantau masih ada akumulasi walaupun memang jumlahnya tidak besar. Jadi untuk Medco karena masih ada akumulasi dan berada di atas garis EMA 50, maksudnya Medco masih menarik untuk coba di hold apabila memang teman-teman sudah punya. Sedangkan untuk yang ingin coba entry juga ini kesempatan untuk coba pantau kembali di sekitar garis EMA 50 sampai 1150. Apabila Medco terkoreksi tapi masih bisa bertahan di zona ini, maksudnya masih menarik untuk coba entry untuk target swing jangka pendek di sekitar 1200 sampai 1235 atau di sekitar daerah garis EMA 150-nya atau hold satu selama 1150 tidak tembus dengan target hijau di 1300. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham MAIN jika kita lihat saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrend-nya. Secara teknikal, MAIN saat ini sudah turun bawah garis EMA 150 di 750, sempat turun mengetes support berikutnya di 720. Hari ini MAIN naik 5% lebih ke 760. Jadi MAIN mencoba untuk bangkit lagi di atas garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan MAIN pada perdagangan hari ini, bisa kita perhatikan asing masih melakukan distribusi, tapi di broker summary ini terpantau ada akumulasi. Jadi MAIN menarik apabila memang 1 minggu ke depan bisa bertahan di 750. Karena memang kenaikan hari ini belum mengkonfirmasi 750 terlewati, dan jika terpantau besok MAIN secara candle berhasil naik di atas garis EMA 150, maka secara teknikal ada potensi untuk mulai mencoba bangkit dari downtrend-nya dan target kenaikan terdekat di 780 sampai 800 untuk target berikutnya. Jadi untuk yang ingin coba pantau saham MAIN masih bisa coba pantau, tapi wait and see di sekitar 750 apabila 1 minggu ke depan MAIN masih kuat berada di atas 750 dengan candle lumayan solid, saya MAIN menaruh untuk coba entry untuk swing atau trading jangka pendek. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.